Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Seharusnya Prabowo itu harus berjuang mati-matian, jangan setengah hati. Saya kok jadi curiga bahwa memang ada order di balik Copras-Capres 2014 dan 2019. Dan saya curiga bakal terulang kembali andai kata Prabowo maju lagi di Pilpres 2024 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kali ini kita akan membahas soal Copras, Capres, Copras, Capres. Ya, baru-baru ini saya dapat rilis yang dikirim oleh kawan saya mengenai kabar bahwa Prabowo Subianto akan maju lagi dalam Pilpres 2024. Nah, bagaimana beritanya? Kita lihat langsung aja ya nih. Oleh Pak Prabowo di kantor DPP Partai Nasdem dan disaksikan oleh banyak orang. Ucapan ini diucapkan oleh seorang yang bernama Prabowo. Memang benar pada saat konferensi pers setelah ketemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo mengatakan di depan wartawan bahwa kriteria calon presiden bukan hanya dirinya, tapi calon lain dimungkinkan untuk bisa menjadi calon presiden. Ucapan ini diucapkan oleh Pak Prabowo di kantor DPP Partai Nasdem dan disaksikan oleh banyak orang. Ucapan ini diucapkan oleh seorang yang bernama Prabowo yang menjunjung tinggi demokrasi dan yang menjunjung tinggi hak bagi urusan rumah tangga partai lain. Pak Prabowo berharap partai-partai politik di luar Gerindra bisa mensupport, mendukung, dan bisa berkoalisi dengan dirinya untuk maju menjadi calon presiden. Akan tetapi, sebagai seorang yang demokratis, Pak Prabowo tetap membuka peluang bahwa ada calon presiden di luar dirinya, yakni siapa saja yang didukung, dicalonkan oleh partai politik sepanjang memenuhi kriteria oleh undang-undang. Itu sebabnya Pak Prabowo mengatakan bukan hanya dirinya yang dimungkinkan untuk menjadi calon presiden, tapi siapa saja yang bisa didukung oleh partai lain adalah sesuatu yang bisa menjadi calon presiden. Ini adalah bagian dari cara Pak Prabowo menunjukkan dirinya sebagai seorang yang demokratis. Sekarang, kesibukan dan konsentrasi kami di Partai Gerindra adalah kami sedang mencari waktu yang tepat, tempat yang pas untuk kapan Prabowo Subianto kita deklarasikan sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra. Insya Allah dalam bulan-bulan mendatang kami akan segera mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai calon presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Gerindra. Oleh karena itu, penegasan tentang calon presiden dari Partai Gerindra yang hanya satu, tunggal dan bulat, yakni Prabowo Subianto, akan kita formulasikan dalam deklarasi calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra yang akan kita
tentukan dalam beberapa bulan mendatang. Jadi, anggapan yang mengatakan bahwa Pak Prabowo dalam Pilpres 2024 memilih menjadi kingmaker dan kemungkinan tidak akan maju adalah anggapan yang keliru, karena beliau adalah calon presiden Republik Indonesia dalam Pilpres 2024 yang akan maju dan diusung oleh Partai Gerindra. Tagline kita tetap Prabowo Presiden, Gerindra menang. Nah, sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, sah-sah saja toh andai kata Prabowo Subianto kembali nyapres pada 2024 nanti. Pertanyaannya, apakah masih laku? Mengingat beliau meninggalkan beberapa catatan-catatan buruk, terutama terhadap umat Islam dan ulama. Nah, menurut saya catatan buruk yang pernah dilakukan oleh Prabowo Subianto ini bisa menggugurkan atau membatalkan langkah dia untuk menuju RI 1. Menurut sejumlah kalangan, Prabowo telah mengkhianati Ijtima Ulama. Namun, ada juga beberapa alasan yang muncul di media sosial yang mengatakan bahwa kenapa Prabowo harus nyebrang ke kubunya Jokowi? Ada beberapa alasan karena memang Prabowo memiliki agenda tersendiri yang sekaitan untuk menyelamatkan negara dan bangsa. Nah, itu masalah lain lah. Yang dibutuhkan oleh rakyat, umat atau ulama ini kan aksi, bukan main sembunyi-sembunyi. Satu contoh ketika Habib Rizik Syihab dikriminalisasi hingga sekarang ditahan, secuil pun narasi maupun tulisan tidak keluar dari mulut Prabowo maupun dari coretan tangan Prabowo yang sekarang menjabat sebagai Menhan. Nah, andai kata Prabowo ikut cawe-cawe dalam masalah Habib Rizik Syihab, kemungkinan rasa simpati ulama dan rakyat masih terjaga. Namun sama sekali tidak muncul secuil pun tulisan maupun lisan dari seorang Prabowo Subianto yang waktu itu digadang-gadang bakal melindungi atau mengayomi umat Islam dan ulama. Nah, ini menjadi catatan penting. Jangan disepelekan bahwa memang Prabowo punya catatan-catatan buruk. Catatan lain misalnya gugurnya simbol perlawanan yang melekat pada diri Prabowo. Karena saat dia nyapres terutama pada Pilpres 2019, dia adalah simbol perlawanan yang dibanggakan oleh umat, rakyat, dan para ulama. Nah, simbol itu sudah luntur. Bahkan ada yang menggambarkan bahwa dulu itu singa, tapi sekarang kucing. Bahkan lebih ekstrim lagi, sekarang ini kucing yang kena air hujan. Ya, itu adalah gambaran-gambaran yang wajar yang muncul di medsos. Emang dunia medsos itu sangat kejam. Nah, dengan gugurnya atau rontoknya simbol perlawanan pada diri Prabowo, ini otomatis akan mempengaruhi elektabilitas Prabowo itu sendiri. Nah, kalau soal elektabilitas, baru-baru ini muncul sebuah survei yang menyatakan bahwa Prabowo itu tidak lebih unggul dari Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta.
Nah, survei yang dilakukan oleh CSIIS mengatakan bahwa untuk di kalangan Muslim, Anies Rashid Baswedan itu lebih unggul ketimbang Prabowo Subianto. Nah, ini lagi-lagi jangan dianggap sepele karena memang mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Dan ini yang bakal menentukan langkah Prabowo menuju kursi presiden. Nah, ini yang catatan yang bisa dipertimbangkan oleh Prabowo mumpung masih 2 tahun lagi. Catatan yang terakhir yang belum tentu benar adalah keterlibatan Prabowo dalam sandiwara Copras-Capres selama ini, terutama sejak Pilpres 2014 lalu. Seperti kita ketahui bahwa pada Pilpres 2014 lalu, Prabowo berhadapan dengan Joko Widodo yang tidak lain sosok yang pernah diorbitkan oleh Prabowo itu sendiri. Nah, sandiwara dalam tanda petik ini diulangi kembali pada Pilpres 2019. Yakni lagi-lagi Prabowo berhadapan dengan Joko Widodo yang tidak lain adalah sosok yang dilahirkan melalui tangan dingin Prabowo sebagai kingmaker. Jadi kalau menurut saya bahwa apakah Pilpres 2014 dan 2019 benar-benar pilpres atau cuman pilpresan. Ya, karena kalau memang serius, tentu saja bahwa pada 2014 yang sebenarnya sudah dimenangkan oleh Prabowo Subianto, yang kemudian dilanjutkan pada Pilpres 2019, yang juga dimenangkan secara telak oleh Prabowo Subianto, seharusnya Prabowo itu harus berjuang mati-matian, jangan setengah hati. Saya kok jadi curiga bahwa memang ada order di balik Copras-Capres 2014 dan 2019, dan saya curiga bakal terulang kembali andai kata Prabowo maju lagi di Pilpres 2024 nanti. Jadi ada sandiwara apa lagi dalam Pilpres 2024 nanti? Tunggu saja dari Kingmakers bernama Prabowo Subianto. Mungkin itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Rajim Marja mengajak kepada para pengurus Masumi untuk berkorban yang akan dilaksanakan di Islamic Center Keranggan, untuk kita berbagi kepada saudara kita yang tidak mampu, kepada saudara-saudara kami yang mampu menjelang Idul Adha ini. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin, baik itu pengurus Masumi dan lain-lainnya, mari kita berbagi melaksanakan syariat agama kita berkorban, berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, itu di Islamic Center Keranggan dan Sampurna. Karena itu kami mohon supaya dibantu dalam mensiarkan agama kita di Kerang ini. Daerah Kerang itu daerah yang minus sekali masalah agama. Jadi kami sedang membangun Islamic Center di Kerang.
Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada saudara kami yang berbagi untuk melaksanakan syariat al-Waqi. Mudah-mudahan amal ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat surga Allah Subhanahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.